Sabda Rasulullah SAW, ma minim ro'atin qolat li zawjiha ma ro'aitu minka khaira. Tidak ada seorang istri, seorang perempuan yang berbicara kepada suaminya, ma ro'aitu minka khaira. Aku belum pernah melihat kebaikanmu. Maksudnya ngaleungit gitu nya. Lebaran ayeuna. Tuh batur mah geus pangulikeun baju urnya. Geus pangulikeun senal naon Ibu? Kue noni, padahal suaminya sudah habis-habisan kesang badak kesang lemut mencari uang untuk siapa? Dilelengitnya. Akhirnya suaminya merasa apa? Sakit hatinya. Perjuangannya tidak diterimakan oleh siapa? Istrinya. Sabda Rasul, illa ahbatallahu amalaha sab'ina sanah. Kecuali istri yang seperti itu, yang bagaimana Bu? Yang suka menyakiti suami dengan ucapannya, akan dihapus amal ibadahnya 70 tahun. Rahmanur Rahim Al-Malikul Quddus As-Salamul Mu'min Al-Muhaiminul Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini mari kita lanjutkan bahasan kitab hadis Al-Arba'in yang ke-20. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'ud, diterima dari Abi Mas'ud, Uqbah bin Amrin, Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu an. Qala Abi Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menikah roretnya. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Rasul, al-bakhil alladzi idza dzukirtu indahu falam yusolli alayya. Orang bakhil itu nukoret mereka hese nya. Itu orang-orang apabila disebutkan namaku tidak bersolawat kepadaku. Itu yang koret. Bakhil nya. Makanya kalau disebutkan nama Rasul ucapkan apa? Sholawat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi bacakan sholawat, tapi yang ikhlas gitu ya. Inna mimma, sesungguhnya dari sebagian perkataan, adroka yang telah menemukan atau mendapatkan, annasu manusia, min kalamin nubuwati dari perkataan kenabian, perkataan para nabi al-ula yang awal, ya nabi-nabi yang awal. Idza lam tastahi pasna masyita. Kalimah idza lam tastahi pasna masyita. Ini jadi ada perkataan-perkataan nabi-nabi yang terdahulu disampaikan lagi oleh Nabi Muhammad SAW. Idza lam tastahi, apabila kamu tidak mempunyai rasa malu, pasna, maka berbuatlah kamu ma kepada apa-apa syi'ta sekehendakmu. Itu menurut logot asalnya. Nah di sini pasna fil amar. Memang kalau menurut santri al aslu fil amri lil wujub ya. Hukum asal dalam fil amar menunjukkan wajib. Tapi makna amar itu banyak sekali. Di sini mah amar dimana tahdid. Jadi ancaman atau larangan. Bukan berarti pasna harus melaksanakan atau berbuat. Tapi seperti begini. Contoh, ibu-ibu punya anak. Nah ini kita punya anak kecil lagi masih SD, kukuh ya, ingin pakai motor ke Tasikmalaya, kira-kira akan diberikan tidak? Tidak ya, itu maksa. Bagaimana kata kita? Jung yang cilaka mah. Nah itunya, jung itu kan perintah, betul tidak? Tapi bukan berarti perintah harus dilaksanakan. Jung yang cilaka mah. Nah berarti apa itu? Nyungkun. Nah itunya, dalam arti tidak boleh. Itunya. Nah di sini maksudnya sabda Rasulullah SAW, apabila kamu tidak punya rasa malu, maka kamu akan berbuat sekehendakmu. Bukan perintah untuk berbuat sekehendakmu. Yang dimaksud rasa malu di sini yaitu rasa malu dari Allah dan manusia. Nah diperkuat dengan hadis yang lain, al-haya'u minal iman. Rasa malu merupakan bagian dari iman. Sehingga kalau imannya berkurang berarti rasa malunya akan berkurang. Apalagi kalau imannya hilang, maka akan hilang apanya? Rasa malunya.
Berarti untuk mendatangkan rasa malu dari Allah harus meningkatkan apa? Keimanan. Di antara untuk meningkatkan keimanan gimana? Sabda Rasul, jadidu imanakum. Perbaharui oleh kalian iman kalian. Para sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami untuk memperbaharui iman kami ya Allah? Kata Rasul gimana? Aksiru zikrullah. Tuh, atau aksiru la ilaha illallah. Perbanyak zikir mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Sehingga dengan memperbanyak zikir akan memperkuat keimanan, akan mendatangkan rasa malu oleh Allah dan manusia. Dalam hadis yang lain, tanda akhir zaman. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yarfa'ullahu al-haya'a minan nisa. Tanda akhir zaman. Nah, kalau sekarang ini sudah akhir zaman atau belum? Tandanya sabda Rasul, Allah akan menghilangkan al-haya'a rasa malu minan nisa'i dari para perempuan. Sudah terbukti belum? Ini sudah terbukti belum? Kalau bintang-bintang iklan kebanyakan laki-laki perempuan. Kenapa perempuan tidak laki-laki? Kenapa bintang iklan kebanyakan dari perempuan? Tidak laki-laki. Tuh, kalau perempuan mah menarik. Kalau laki-laki kurang menarik. Makanya perempuan itu seluruh badannya jadi apa? Aurat. Karena menarik syahwat untuk lawan jenisnya. Coba jangankan yang masih muda, nunggu aki-aki begitunya melihat perempuan gimana? Oh, molotot. Nah. Beda dengan perempuan. Nah, ini ibu-ibu perempuan melihat laki-laki biasa-biasa saja, betul tidak? Tapi kalau melihat uang sagepok gimana? Wah, molotot gitunya. Nah, itu syahwatnya. Laki-laki kan hanya satu, apa? Satu, seksual. Kalau syahwat perempuan ada berapa? Ada 9, ada seksualnya, makanan, pakaian, hiburan, perhiasan, betul tidak? Buktikan sekarang. Sekarang udah tanggal 20. Anu rariweuh di dapur urusan pakaian, makanan, bapak-bapak, ibu-ibu. Tuh ibu-ibu, bapak-bapak ada yang sudah beli pakaian? Tuh belum punya. Ibu-ibu mah yang 5 setel, genep setel katanya. Rariweuh katanya. Di bulan rewah keneh katanya. Tak gitu. Lalaki mah gamis geus merengkel ge tenang aja katanya. Nah itu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah kembali. Nah ini, jadi tanda akhir zaman Allah akan menghilangkan rasa malu dari perempuan. Sehingga terbukti sekarang. Perempuan sudah hilang rasa malunya. Terutama memperlihatkan apa? Auratnya. Karena perempuan, kenapa sih perempuan harus ditutup aurat seluruh tubuhnya? Karena seluruh tubuhnya jadi apa? Aurat. Merangsang lawan jenis, betul tidak? Nah coba, kalau perempuan, ibu-ibu melihat kaki betis laki-laki, biasa-biasa saja, betul tidak? Tapi kalau santri laki-laki melihat perempuan, tuh melihat kakinya saja gimana? Sudah tidak bisa tidur. Nah itu ingat terusnya. Nah ini memang sabda Rasul ketika berjumpa dengan setan. Kenal setan? Ditanya tuh si setan oleh Rasul. Siapa pasukanmu? Kata Rasul. Kata setan gimana? Nisfu jundi almar'ah. Setengahnya pasukanku siapa almar'ah? Tuh, perempuan. Setengahnya. Pasukan setan itu siapa? Para perempuan. Sehingga yang bisa menggoda laki-laki, tadi laki-laki masalah pakaian, makanan, biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah berhadapan dengan perempuan gimana? Ya memang ini sudah tabiat dulu. Ketika Nabi Adam alaihi salam digoda oleh si iblis, oleh setan untuk memakan buah khuldi. Tergoda tidak? Tidak. Karena ingat larangan Allah, sadar. Firman Allah, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minal dzalimin. Hei Adam Hawa, kalian berdua jangan sekali-kali mendekati pohon ini. Kalau engkau mendekati bahkan memakannya, fatakuna minal dzalimin. Engkau berdua termasuk orang yang dolim. Sehingga ketika setan menggoda Nabi Adam untuk memakan buah khuldi, Nabi Adam tidak tergoda. Ingat, sadar larangan Allah. Tapi ketika setan datang kepada Siti Hawa untuk memakan buah khuldi, dirayu. Tergoda tidak Siti Hawa? Tergoda sampai memakannya.
Padahal hanya apa? Makanan. Itulah sampai sekarang perempuan mudah tergoda dengan apa? Tuh makanan, berpuasa dan makanan diuruskan, betul tidak? Nah setelah Siti Hawa tergoda memakan buah khuldi, Siti Hawa merayu kepada suaminya Nabi Adam alaihissalam. Tergoda tidak Nabi Adam. Tuh jadi tobeat manusia. Sampai sekarang anak cucunya, betul tidak? Sing jangkung badak gagah laki-laki dengan istri makalah. Betul bapak-bapak? Oh, tobeat manusia seperti itu. Satu lagi kisah. Di zaman Nabi Musa ada seorang ulama terkenal yang diijabah doanya. Siapa namanya? Bal'am bin Ba'uro. Seorang ulama terkenal yang diijabah doanya ahli ibadah. Nah suatu waktu datang utusan raja yang zalim kepada Bal'am bin Ba'uro membawa emas 1 baki. Nah ini kalau sudah emas nih. Ada di sini yang punya emas 1 baki? Ada tuh Mas Dul. Nah kata utusan raja yang zalim, ini emas untuk kamu. Asal kamu syaratnya mau mendoakan supaya Nabi Musa celaka. Bal'am bin Ba'uro seorang ulama ya tidak mau masa mendoakan celaka kepada nabinya sendiri. Ditolak itu emas 1 baki. Setelah ditolak utusan raja yang zalim tadi tidak teleh geleng. Datang kepada istri Bal'am bin Ba'uro. Dirayu, wah diperlihatkan emas 1 baki. Kira-kira ini ibu-ibu yang hadir kalau melihat emas 1 baki gimana? Nuker nunutan ayeuna tuh, diasongan emas 1 baki nunutan ngeletet molotot. Wah langsung molotot. Dirayu, nih ini emas untuk kamu. Syaratnya mudah katanya. Asal suamimu Bal'am bin Ba'uro tuh mau mendoakan supaya Nabi Musa celaka. Itu istrinya berpikir, emas 1 baki, tepira ngadoakeun katanya. Akhirnya kalah dengan emas 1 baki. Diterima tuh emas. Setelah diterima datang pada suaminya, dirayu, dikelek-ketek. Akhirnya suaminya yang tadi menolak karena dirayu oleh istrinya, akhirnya menerima, mau mendoakan supaya Nabi Musa celaka. Dimuat dalam Al-Quran surah apa ya? Surah Al-Quran aja adanya. Surah Al-Quran Al-A'raf. Surah Al-A'raf ya itu. Sehingga digambarkan oleh Allah Bal'am bin Ba'uro seperti anjing yang menjulurkan lidahnya. Yang akhirnya yang celaka bukan Nabi Musa tapi siapa? Bal'am bin Ba'uro celaka gara-gara awewe. Tuh itu. Iya, bukan gara-gara emasnya. Tadi istrinya oleh emas, suaminya oleh istrinya. Itulah tabiat manusia. Mudah-mudahan kita dikuatkan keimanan oleh Allah. Nah, ini bahayanya adanya kalau perempuan sudah dihilangkan rasa malu oleh Allah. Sehingga dikisahkan lagi dalam kitab Uqudul Jain. Kalau santri putri sudah belajar Uqudul Jain tentang rumah tangga. Dikisahkan suatu waktu Nabi Daud alaihissalam berwasiat kepada anaknya. Siapa anaknya? Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu Nabi Sulaiman alaihissalam ketika pemuda. Ada pemuda di sini yang hadir? Kata Nabi Daud alaihissalam, ya bunaya, hei anakku, daripada engkau berjalan di belakang wanita, lebih baik engkau berjalan di belakang singa. Paham tidak maksudnya? Hei anakku, daripada engkau berjalan di belakang wanita, lebih baik engkau berjalan di belakang singa. Kenapa? Coba di sini banyak para pemuda. Kalau kita berjalan di belakang wanita, akan semakin menjauh, akan semakin mendekat. Oh, mendekat. Setelah dekat mau apa? Noel aja tuh. Jadi seperti tidak berbahaya, tapi sangat berbahaya adanya. Tapi kalau kita berjalan di belakang singa, akan semakin mendekat, menjauh. Oh, menjauh kita selamat dari terkaman singa. Kalau di belakang wanita semakin mendekat, kita akan celaka, akan diterkam oleh wanita. Ini bahayanya. Bab malu, tapi nah ini memang tadi. Rasa malu itu di akhir zaman akan dihilangkan oleh Allah. Ternyata bukan laki-laki, tapi apa? Siapa? Nah karena nanti perempuan yang akan jadi apa? Menggoda laki-laki kalau jauh dari keimanan. Nah makanya nih diriwayatkan
Suatu waktu Siti Fatimah putri Rasul datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Rasulullah lagi menangis. Ditanya oleh putrinya, ma yubkika ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Rasul ditanya malah tambah keras menangisnya. Melihat Rasul menangis, Siti Fatimah pun ikut menangis. Telah lama beres menangis, baru Rasul menjawab, hei anakku, aku menangis teringat ketika aku dimi'rajkan oleh Allah, aku diperlihatkan ke neraka. Ternyata kebanyakan penghuni neraka kaum perempuan. Disebut kebanyakan kaum perempuan, Siti Fatimah merasa perempuan, menangis lagi. Setelah beres menangis, baru bertanya lagi. Kata Siti Fatimah, apa sih dosanya para perempuan di alam dunia? Dan apa siksaannya di neraka? Kata Rasul, di neraka ada perempuan yang disiksa, digantung oleh lidahnya. Lidahnya digantung di atas api neraka. Menjerit tidak bisa berhenti. Kata Rasul, itulah perempuan-perempuan yang suka menyakiti suaminya dengan ucapannya. Kira-kira yang hadir di sini ada tidak ibu-ibu? Tidak ada, mual ayat di mah. Bukan tidak ada, tidak akan ada insya Allah. Ya. Para istri yang suka menyakiti suami dengan ucapan. Sabda Rasulullah SAW, ma minim ro'atin qolat li zaujiha ma ro'aitu minka khaira. Tidak ada seorang istri, seorang perempuan yang berbicara kepada suaminya, ma ro'aitu minka khaira. Aku belum pernah melihat kebaikanmu. Maksudnya ngalelengit gitunya. Lebaran ayeuna. Tuh batur mah geus pangulikeun baju urnya. Geus pangulikeun senal naon ibu? Kue naon deui? Padahal suaminya sudah habis-habisan kesang badag kesang lemut mencari uang untuk siapa? Dilelengitnya. Akhirnya suaminya merasa apa? Sakit hatinya. Perjuangannya tidak diterima kan oleh siapa? Istrinya. Sabda Rasul, illa ahbatallahu amalaha sab'ina sanah. Kecuali istri yang seperti itu. Yang bagaimana bu? Yang suka menyakiti suami dengan ucapannya. Akan dihapus amal ibadahnya 70 tahun. Walau kana tasumun nahar wa taqumul lail. Walaupun siangnya rajin puasa sunat. Malamnya rajin tahajud. Tapi suka menyakiti suami dengan ucapannya, perempuan yang seperti itu akan dihapus amal ibadahnya 70 tahun. Mudah-mudahan di sini mah tidak ada ya. Insya Allah ini para istri yang senantiasa mendapatkan bimbingan Allah, Rasul dan mursyidnya. Sehingga terbimbing. Apalagi bulan Ramadan betul-betul semuanya meningkatkan puasa. Bukan puasa awam tapi meningkat puasa awam. Oh adanya. Nah jadi kan nah insya Allah kalau kita puasa meningkat dari puasa awam yang hanya menahan lapar dan haus saja, kita tingkatkan puasa khawas yang khusus yaitu menjaga panca indranya, bahkan puasa khawas menjaga hati dari pikiran-pikiran urusan dunia. Sehingga alhamdulillah untuk Ramadan ini berkah bimbingan guru kita Syekh Akbar, para istri kita tidak akan menuntut membeli pakaian baru. Betul ibu-ibu? Ini lalawona. Kan puasa wasil hawas ya. Tidak memikirkan pakaian. Kata Syekh Akbar kan harus meningkatkan kebutuhan ruhani, mengurangi kebutuhan jasmani. Makanya insya Allah lebaran sekarang kalau kita meningkatkan puasa sampai puasa wasil hawas, sembako akan turun. Betul tidak? Ya karena kan sembako naik karena banyak kebutuhan. Kenapa tiap lebaran sembako naik? Karena puasanya masih puasa awam. Tapi insya Allah puasa sekarang mudah-mudahan puasa khawasil hawas. Sehingga ibu-ibu sudah tidak memikirkan. Mau beli daging nanti untuk lebaran, jangan naon daging tuh. Sehingga yang atau meureun moal payung ke daging sapi di depan. Pakaian cek ibu-ibu teh yang tahun kemarin juga masih ada, masih bagus. Untuk apa beli lagi nanti dihisab oleh Allah, betul tidak? Karena yang kemarin juga suka dipakai tidak? Tidak, nah lomari mau dipakai anggaran itu butut, betul tidak? Mata kalau sekarang beli lagi itu nah nih sabun Allah hungkul, betul tidak? Udah cukup yang tahun kemarin, betul ibu-ibu? Aduh lalawon.
Betul ya. Iya yang kemarin juga masih bagus ya. Ada cenah malu atuh nahan batur malu ningalikeun. Kawas ibu-ibu geura dina sabulan aya undangan pernikahan ada 4 umpamanya. Da bikin seragamnya berapa? Padahal 1 juga cukup, betul tidak? Ya cenah malu bisa anu ningalikeun, padahal orang lain mah tidak ada yang memperhatikan, betul tidak? Tadi teh setelah syahwat perempuan. Makanya kalau tidak ada bimbingan, waduh, bahaya, betul tidak? Nah, lanjut tadi. Jadi di neraka itu satu ada yang bagaimana tadi? Digantung dengan lidahnya untuk para perempuan yang bagaimana tadi? Menyakiti suaminya dengan ucapannya gitu ya. Makanya ibu-ibu kalau kita memanggil suami apa ucapannya? Aa, ayah, naon deui? Bebe berenya. Lagi itu. Awas jangan memanggil dengan namanya. Boim, Suami pun sama. Kalau diawali dengan sedang memanggil dengan namanya itulah awal-awal. Katanya tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga. Betul tidak? Nah, itu yang non deui atuh mamah meureun geus boga incu mah urangnya. Naon ulah yang wae hayu geus aki-aki yang kene bagus katanya. Yang. Nah, yang kedua tadi kata Rasul di neraka yang kedua ada perempuan yang digantung dengan rambutnya. Kata Siti Fatimah, dosa apa ya Allah yang seperti itu? Itu untuk para perempuan yang suka memperlihatkan rambutnya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Mahram muhrim. Mahram, muhrim anu orang yang sedang ihram, ihram haji, ihram umrah namanya muhrim. Ini mahram ya, bukan mahramnya. Itu makanya perempuan itu tadi seluruh tubuhnya aurat termasuk potongan kukunya pun yang sudah dipotong itu masih aurat. Selagi bentuknya masih utuh itu aurat. Rambutnya itu yang jatuh ketika menyisir itu masih aurat selagi masih utuh. Makanya jangan dibuang sembarangan. Ibu-ibu, kalau ada rambut ini rambut perempuan, walaupun tidak tahu ini rambut siapa, tetap aurat. Makanya tuh kalau orang tua dulu mah suka apa? Dikubur ya, dikubur. Tuh saking apiknya. Ada mah di mana we urangnya kasapukeun. Itu aurat tetap dosa walaupun tidak tahu orangnya. Nah, makanya firman Allah surah Al-Ahzab ayat berapa? 59 ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabi. Tuh, hei nabi, kenapa nih masalah aurat mah tidak ya ayyuhalladzina amanu ya? Beda dengan sholat, beda dengan puasa. Kalau puasa ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Sholat juga ya ayyuhalladzina amanu. Tapi masalah aurat langsung pada ya ayyuhan nabiyyu. Apa alasannya? Tuh Syakbar pernah menyampaikan saking apa? Ibu-ibu saking apa? Saking penting dan saking susah, betul tidak? Saking susahnya untuk menutup aurat. Makanya dulu ketika orang-orang jahiliyah masuk Islam itu mereka sholat, mereka puasa. Tapi masalah aurat masih tetap banyak yang memakai aurat seperti orang-orang jahiliyah. Makanya Allah menegur dalam Al-Quran, wala tabarrojna tabarrujal jahiliyah. Hei para perempuan, kalian jangan memperlihatkan aurat seperti memperlihatkan auratnya orang-orang jahiliyah. Sehingga pada waktu itu Nabi menyampaikan kepada para perempuan bahwa para perempuan lebih utama sholat berjamaahnya di mana? Di rumah waktu itu. Apa alasannya tuh? Hadis tersebut tuh ilatnya li khaufil fitnah, karena takut terjadi fitnah. Nah, itu apa sebabnya? Karena perempuan dulu walaupun sudah masuk Islam terkadang auratnya seperti orang-orang jahiliyah belum bisa merubah. Sehingga kalau datang ke masjid khawatir dilihat oleh laki-laki. Jadi merangsang siapa? Laki-laki. Tadi godaan setan. Ya ada kisah juga nih setan. Suatu waktu Nabi bertanya kepada setan, hei setan, bagaimana engkau cara menggoda perempuan, laki-laki dengan perempuan? Kata si setan, kalau laki-laki berjumpa dengan perempuan dari depan, maka aku diam di wajahnya. Ini bapak-bapak kalau berjumpa dengan perempuan, yang paling pertama dilihat apanya? Tuh wajahnya, ada setan di sana wajahnya. Sehingga aku pemuda mah ini juga parawan gitu. Nah, itu. Kalau berjumpa dari belakang, maka setan lari kemana? Ke pantatnya. Betul bapak-bapak?
Kalau berjumpa dari belakang apa yang pertama dilihatnya? Gurunya. Aki-aki resep karena bujunnya. Nah gitu. Nah, ini memang setan di sana menggoda itunya. Itu. Nah makanya tadi dulu memang dilarang tuh. Jadi lebih utama di masjid. Li khofil fitnah. Tuh. Sehingga kalau tidak takut terjadi fitnah, perempuan utama di mana? Di masjid. Kalau itu, coba bapak-bapak ketika haji atau umroh, ibu-ibu perempuan di Madinah di Mekah sholatnya di hotel di masjid. Wah lelumpatan, Pak buru-buru ingin apa? Sholat berjamaah di masjid. Kalau hadis itu terus dipakai berarti akan dilarang perempuan pergi kemana? Nah yang sekarang di Indonesia masih banyak yang menjelaskan bahwa perempuan lebih utama sholat berjamaah di mana? Di rumah. Tapi kenapa kok bulan Ramadan pada ke masjid? Betul tidak? Di mana-mana perempuan pada ke masjid kalau bulan Ramadan. Sholat Isya dan tarawihnya. Kok tidak dijelaskan lebih utama di rumah? Nah ini padahal tadi ya utama di rumah dulu seperti itu. Karena takut fitnah. Kalau sekarang coba ibu-ibu mau nanya. Datang ke masjid dan datang ke mall. Fitnah mana? Para bapak, istri kita berangkat ke masjid dan berangkat ke supermarket. Lebih fitnah mana? Tuh, lebih fitnah ke supermarket ke mall. Apa sebabnya? Coba istri kita kalau datang dari masjid gimana? Senyum. Betul tidak? Kenapa? Hatinya tuh gembira. Telah melaksanakan zikir, sholat. Betul tidak? Coba kalau pulang dari mall, senyum manyun. Manyun. Kenapa? Lo bakal hayang teka beli. Betul tidak? Oh, udah perempuan mah di mana-mana. Betul tidak? Sok aina bulan Ramadan, antir ku bapak-bapak ka Cihideung ka Hajet. Da matak capek perempuan, betul tidak? Suka toko ieu dipilih. Ah gak cocok. Berangkat lagi. Jigana sahajet dipapai ku perempuan mah. Ke rumah bulan Ramadan deh urangnya. Beda dengan laki-laki, betul tidak? Laki-laki mau beli apa? Oh, toko anu datang, udah pulang. Perempuan masuk lamun diantar, bawa uang sadompet, betul? Habis gerenya. Tuh, itulah sakarung ge moal cukup gerenya. Nah, itu. Nah, kembali. Jadi untuk zaman sekarang mah perempuan lebih utama di mana? Di masjid, kecuali betul-betul menimbulkan apa? Fitnah. Tapi insya Allah datang ke masjid mah bukan fitnah, insya Allah malah perempuan jadi ibu-ibu yang solehah. Nah kembali tadi, jadi yang kedua ada perempuan yang digantung dengan apanya? Dengan rambutnya. Dosanya apa? Karena perempuan tersebut suka memperlihatkan aurat kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Ada lagi yang ketiga kata Rasul, ada perempuan yang digantung dengan kakinya di atas api neraka. Kakinya di atas, kepala di bawah, menjerit tidak bisa berhenti. Siti Fatimah bertanya, perempuan yang bagaimana ya Rasulullah? Kata Rasul, itulah perempuan yang suka keluar rumah tanpa izin suami. Ada di sini, tidak akan ada insya Allah. Bapak-bapak istri kita ada yang seperti itu? Dicara maksa lompat ke tasik, ayan tuh? Insya Allah tidak akan ada ya. Ini mah bukan, yang mudah-mudahan tidak ada ya. Biasanya ini para perempuan yang suka, yang mempunyai apa? Mempunyai apa? Ibu-ibu? Penghasilan sendiri. Apalagi penghasilannya lebih besar daripada, ini bapak-bapak, kalau kita punya istri, penghasilannya lebih besar daripada kita. Nih, bahagia atau susah? Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita punya istri, penghasilannya lebih besar daripada kita, senang atau susah? Kalau istrinya tidak terbimbing, tidak ada bimbingan, susah, betul tidak? Betul tidak bapak-bapak? Ya makanya ulah bunga-bunga ting, alhamdulillah kita dapat istri, anu penghasilan lebih besar daripada kita. Kalau perempuan tidak ada bimbingan, tak susah, bukan bahagia, betul tidak? Apa sebabnya? Hese dididik, betul bapak-bapak? Ulah tarik ting, hese dididik. Betul bapak-bapak? Kalau tidak ada bimbingan. Kalau ada bimbingan insya Allah jadi kebahagiaan. Tapi tetap ayah wehnya, hese nate gitunya. Nah makanya ini ada kisah kan dalam kitab Durratun Nasihin ya. Ada seorang suami istri bahkan diriwayatkan baru menikah. Kemudian datang anjuran perang. Suaminya ikut perang, kata suaminya, selama aku belum pulang dari tempat perang, engkau jangan keluar dari rumah. Lama-lama
ada berita bapaknya sakit. Akhirnya bingung bagaimana, akhirnya mengutus orang untuk bertanya kepada Rasul. Bagaimana? Diam di rumah atau melihat orang tuanya, bapaknya yang lagi sakit? Gimana jawab Rasul? Ati'i zaujaki, turut kamu kepada suamimu. Akhirnya tidak keluar rumah, tidak menengok, tidak melihat ayahnya lagi sakit. Sakit, hatinya tetap ingin, tapi gimana ini? Kata Rasul. Akhirnya lama-lama ada lagi berita tambah parah. Mutus lagi kepada Rasul. Tetap jawab Rasul gimana? Ati'i zaujaki, turut kamu kepada suamimu. Akhirnya diam lagi. Sampai ada berita suaminya sampai meninggal. Ini ayahnya. Ya. Dengarkan, harus fokus ya. Ayahnya bukan suaminya. Bukan suaminya lagi perang katanya. Makanya harus fokus ulah nunutannya. Akhirnya mengutus lagi kepada Rasul utusan. Tetap jawab Rasul gimana? Turut kamu kepada suaminya. Akhirnya merasa sedih orang itu meninggal. Sampai suaminya datang. Hanya diceritakan. Nah turun wahyu kepada Rasul. Ternyata bapaknya diampuni seluruh dosanya. Berkah mempunyai anak yang solehah. Yang taat kepada suaminya. Ada di sini? Yang taat kepada suami ada? Yang suka keluar rumah tanpa izin suami ada? Tidak akan ada di sini, insya Allah. Istri solehah, istri yang senantiasa mendapatkan bimbingan ya dari Allah, Rasul dan guru. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Itu kembali kepada hadis yang ke-20 bahwa sabda Rasul, apabila kamu tidak mempunyai rasa malu, maka kamu akan berbuat sekehendakmu. Dalam arti tidak ada rasa malu kepada Allah dan manusia. Untuk meningkatkan rasa malu, maka tingkatkan keimanan. Untuk meningkatkan keimanan, maka perbanyak apa tadi? Di antaranya zikir itu. Apalagi kita banyak datang ke majelis, taklim majelis, zikir untuk mendapatkan bimbingan. Karena untuk meningkatkan keimanan bukan barang gampang, betul tidak? Kalau kita tidak mendapatkan bimbingan dari seorang mursyid, itu sesuatu yang susah. Dibimbing pun susah, betul tidak? Apalagi tidak, gitu, dibimbing pun sok, kemana mending itunya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan murid yang senantiasa mendapatkan bimbingan sampai akhir hayat kita. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan doa. Mudah-mudahan barusan yang disampaikan menjadikan ilmu yang bermanfaat untuk meningkatkan keimanan kita sehingga menimbulkan rasa malu kepada Allah. Insya Allah kalau kita sudah ada tertanam rasa malu oleh Allah, maka kita akan menjauhi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa taala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna hadina mahdiyin ghairu dhallin wala mudillin ghafurur rahim barur rahim jawadun karim. Allahumma aftah alaina futuhal anbiya wal auliya wasyuhada wassalihin bijudika wa karamika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa yakinan shadiqa wa amalan mutaqabbala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nasalukal ijabah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البقيء الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.